Selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang bisa dibilang jadi fondasi cara pandang miliaran orang di dunia. Iman. Betul? Tapi kita tidak akan membahasnya secara umum ya. Anda sudah memberikan kami serangkaian ayat Al-Quran yang sangat spesifik. Dan misi kita hari ini adalah membedah apa yang menjadi 4 pilar utama dari struktur keyakinan ini. Langsung dari sumbernya. Langsung ke intinya. Iya. Kita akan lihat bagaimana kepercayaan pada yang tak terlihat, pada kitab suci, para utusan, dan hari akhir. Itu bukan sekedar daftar checklist, tapi sebuah sistem yang saling mengunci. Betul, saling terkait dan membentuk satu pandangan utuh. Nah, persis. Mari kita bongkar bersama. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Yang sepertinya paling fundamental dan mungkin paling abstrak juga. Betul. Iman kepada yang gaib atau hal-hal yang tak kasat mata. Dalam materi yang Anda berikan, khususnya di ayat-ayat awal surah Al-Baqarah, ini disebut sebagai ciri pertama orang bertakwa. Apa maknanya sih? Kenapa ini yang jadi nomor satu? Nah, ini dia gerbang masuknya. Semua berawal dari sini. Menempatkannya di urutan pertama, itu bukan tanpa alasan. Iman kepada yang gaib itu pada intinya adalah sebuah pengakuan fundamental akan keterbatasan kita. Keterbatasan kita sebagai manusia ya? Tepat. Sumber-sumber yang Anda berikan ini sangat menekankan bahwa ada realitas yang jauh lebih luas dari apa yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Penglihatan, pendengaran, sentuhan. Dan otoritas tunggal atas realitas gaib itu hanya milik Tuhan. Jadi ini bukan soal, percaya hal-hal aneh tanpa dasar, tapi lebih ke sebuah sikap gitu, semacam kerendahan hati intelektual. Tepat sekali, itu kata yang pas. Ini bukan cuma kerendahan hati di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan sesama loh. Kalau kita sadar pengetahuan kita ini terbatas, kita jadi lebih terbuka untuk mendengar, lebih enggan menghakimi. Ini jadi dasar etika, bukan cuma teologi. Menarik. Ayat-ayatnya juga sangat lugas soal ini. Misalnya, coba kita lihat di surah An-Naml ayat 65. Penegasannya mutlak. Saya bacakan ya. Silakan. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaiba illallah. Artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Oke, berarti tidak ada manusia, malaikat, atau makhluk lain pun yang punya akses ke sana. Mutlak hanya Allah. Betul. Bahkan untuk memperkuat poin ini, seorang nabi pun diperintahkan untuk menyatakan keterbatasannya. Ini ada di surah Al-An'am ayat 50. Oh ya? Qul la aqulu di khazainullah wa la a'lamul ghaib. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Wow. Ini kan pernyataan penyerahan diri total pada ilmu Tuhan. Kayak seorang ilmuwan hebat yang berdiri di tepi pantai. Sebanyak apapun pengetahuan yang sudah ia kumpulkan, itu baru setetes air. Di hadapannya masih ada samudra luas yang misterius. Iman kepada yang gaib itu keberanian untuk mengakui adanya samudra itu. Analogi yang bagus sekali. Jadi, ini langkah pertama untuk membuka pikiran terhadap kemungkinan yang lebih besar dari sekedar dunia material yang bisa kita ukur. Oke, saya paham kenapa ini jadi fondasi. Nah, kalau kita sudah menerima ada realitas tak terlihat ini, pertanyaan logis berikutnya kan, terus gimana? Bagaimana kita menjalani hidup dengan benar di dunia yang terlihat ini? Nah, pertanyaan itu langsung membawa kita ke pilar kedua, iman kepada kitab-kitab suci. Oke. Kalau pilar pertama adalah pengakuan adanya wilayah tak dikenal, maka pilar kedua ini tentang menerima peta dan kompas yang diberikan untuk menavigasi wilayah tersebut. Dan yang menarik dari materi yang Anda kumpulkan, ini bukan cuma bicara soal satu kitab Al-Quran aja. Bukan. Ini jauh lebih luas kan? Persis. Disinilah konsep kesinambungan wahyu menjadi sangat sentral. Al-Quran berdasarkan ayat-ayat ini sama sekali tidak memposisikan dirinya sebagai sesuatu yang muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Sebaliknya, ia secara sadar dan berulang kali mengidentifikasi dirinya sebagai pembenar, pengonfirmasi, dan kelanjutan dari kitab-kitab yang telah diturunkan. Wow, tunggu dulu. Jadi Al-Quran secara eksplisit menyebut dirinya pembenar kitab sebelumnya. Betul, musyaddiq, pembenar. Itu framing yang luar biasa. Itu seolah-olah mengatakan, hey, kita ini satu tim, ceritanya nyambung. Ini mengubah total narasi persaingan antar agama menjadi narasi estafet.
Anda menangkap esensinya. Ini adalah narasi estafet. Keimanan yang utuh, menurut teks-teks ini, menuntut penerimaan terhadap seluruh rangkaian wahyu ilahi, bukan sikap memilih-milih mana yang disuka dan mana yang tidak. Oke, Coba kita lihat surah Al-Baqarah ayat 4. Ini kelanjutan langsung dari ayat tentang iman kepada yang goet tadi. baik. Saya bacakan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Nah, kata kuncinya adalah dan, bukan atau. Benar-benar. Lalu ini diperkuat lagi di surah Ali Imran ayat 3. Nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayh wa anzalat taurata wal injila. Dia menurunkan Al-Quran, Alkitab, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Konsep kesinambungan ini kedengarannya sangat ideal dan harmonis ya. Tapi kalau kita lihat realitas sejarah, para pemeluk kitab-kitab ini justru sering sekali berkonflik ya. Ya, Gimana sumber-sumber ini menjelaskan paradoks itu? Apa ada semacam peringatan? pertanyaan yang sangat penting. Tentu saja, teks ini tidak naif terhadap realitas manusia. Fungsi utama kitab-kitab ini, seperti yang disebutkan, adalah sebagai petunjuk, huda, dan sebagai pemutus perkara atas apa yang manusia perselisihkan. Jadi sudah diantisipasi akan ada perselisihan. Sudah, kitab suci diposisikan sebagai standar kebenaran objektif, wasit yang imparsial gitu. Konflik terjadi bukan karena kitabnya yang beda, tapi ketika manusia mulai menafsirkan aturan main sesuai kepentingan kelompoknya, atau bahkan mengingkari sebagian isi kitab. Disitulah, menurut kerangka ini, sumber perpecahan muncul. Oke. Jadi kita punya realitas tak terlihat dan kita punya buku panduan. Tapi buku kan nggak bisa bicara sendiri. Betul, ia butuh ada yang mengantarkan, menjelaskan, dan mungkin yang paling penting, mencontohkan isinya. Nah, disinilah peran para pembawa pesan itu jadi sangat vital kan? Ini pilar ketiga, iman kepada para rasul. Benar sekali, kalau kitab-kitab itu adalah satu seri novel epik yang berkelanjutan, maka para rasul adalah narator dari setiap babnya. Mereka yang menghidupkan teks. Dan sama seperti pilar sebelumnya, benang merah di sini adalah kesatuan. Kesatuan risalah ya. Kesatuan risalah. Sumber-sumber Anda sangat tegas soal ini. Seorang mukmin yang sejati tidak boleh membeda-bedakan antara satu rasul dengan yang lainnya. Mereka semua bagian dari satu misi besar yang sama. Saya paham mereka bukan sekedar tukang pos ilahi. Tapi dalam sumber ini, apa ada batasan peran mereka? Maksud saya, di mana garis antara meneladani seorang rasul dan justru mengultuskan sosoknya? Sesuatu yang kayaknya sering terjadi. Poin yang sangat jeli. Teks-teks ini menggambarkan peran mereka dengan sangat spesifik. Mereka adalah mubasyirin, pembawa kabar gembira, dan munzirin, pemberi peringatan. Tujuannya apa? Agar kelak manusia tidak punya alasan lagi di hadapan Tuhan untuk bilang, saya tidak pernah diberitahu. Oke. Mereka adalah bukti hidup. Betul, argumen Tuhan yang berjalan di muka bumi. Dan yang paling indah itu dirangkum dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Ayat ini seperti sebuah deklarasi iman kolektif. Saya bacakan ya. Silakan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Artinya, Rasul telah beriman. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dari rasul-rasulnya. Frasa kami tidak membeda-bedakan itu kuncinya ya. Itu dia, kuncinya. Itu pagar pembatas yang Anda tanyakan tadi. Ketika kita melihat mereka semua sebagai pembawa pesan yang sama, kita akan fokus pada pesannya, bukan pada kultus individu terhadap pembawanya. Jadi, fokusnya pada ajaran universalnya, bukan pada perbedaan kultural di antara mereka. Tepat. Pesan mereka adalah untuk menyembah Tuhan
bukan untuk menyembah diri mereka. Mereka teladan, bukan tujuan. Oke, ini mulai membentuk sebuah gambaran yang sangat utuh. Kita punya keyakinan pada realitas yang lebih besar, kita punya panduan berupa kitab suci, dan teladan hidup dari para rasul. Pertanyaannya sekarang, untuk apa ini semua? Nah, apa tujuan akhirnya? Dan disinilah pilar terakhir masuk, iman pada hari akhir. Ini puncaknya, muara dari semua aliran kepercayaan sebelumnya. Tanpa pilar ini, 3 pilar pertama bisa kehilangan makna praktisnya. Iman pada hari akhir adalah keyakinan bahwa hidup ini bukan rangkaian peristiwa acak yang selesai saat kita mati. Ada tujuan, ada konsekuensi, ada pertanggungjawaban. Dan dari materi yang Anda berikan, Al-Quran menggunakan kata yang sangat kuat untuk ini. Bukan sekedar percaya, tapi yakin. Tunggu sebentar. Beda percaya dan yakin ini sepertinya krusial. Sangat krusial. Percaya itu kan masih ada ruang untuk ragu, kayak saya percaya besok nggak hujan. Tapi kalau yakin, kayak yakin matahari akan terbit besok, itu mengubah segalanya. Apa sumber-sumber ini menjelaskan gimana seseorang bisa sampai ke tingkat yakin itu? Anda menunjuk ke jantung persoalannya. Yakin adalah keyakinan yang sudah sampai pada tingkat kepastian total, yang terinternalisasi begitu dalam sehingga ia otomatis membentuk perilaku. Bagaimana caranya? Teks ini menyeratkan bahwa yakin adalah buah dari perenungan terhadap 3 pilar sebelumnya. Ketika seseorang benar-benar menghayati keterbatasan dirinya, mempelajari petunjuknya, dan meneladani utusannya, maka kesimpulan logisnya adalah keyakinan mutlak akan adanya pertanggungjawaban. Jadi ini adalah hasil dari sebuah proses. Betul, dalam surah Al-Baqarah ayat 4 yang kita bahas tadi, setelah menyebut iman pada kitab, kalimat penutupnya adalah wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Kata yuqinun dipakai di sini. Benar. Dan di surat pembuka Al-Quran, Al-Fatihah, Allah sudah diperkenalkan sebagai Maliki Yaumiddin, sang raja di hari pembalasan. Ini kayak di awal film, sutradara sudah memberitahu kita bagaimana film ini akan berakhir. Dan soal keadilan di hari itu, ada satu ayat lagi di materi Anda yang sangat gamblang. Surah Ghafir, ayat 17. Ya, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulma al-yawma, innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. tidak ada yang dirugikan. Konsep pertanggungjawaban total ini mengingatkan saya pada ide kotak hitam pesawat. Apapun yang terjadi, sekecil apapun percakapan di kokpit, semuanya terekam. Gagasan bahwa hidup kita punya kotak hitam seperti itu benar-benar mengubah cara kita memandang setiap pilihan kecil, kan? Analogi yang sangat kuat itu. Dan itulah dampak praktis yang ingin dicapai dari keyakinan ini. Kesadaran akan adanya yaumul hisab ini berfungsi sebagai rem moral internal yang paling kuat. Rem moral internal. Iya. Jika Anda benar-benar yakin bahwa setiap kata, setiap janji, setiap transaksi akan dicatat dan ditimbang tanpa ada yang terlewat, itu akan secara fundamental mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia. Ini jadi motivasi berbuat baik, bahkan ketika tidak ada CCTV atau tidak ada orang lain yang melihat. Bukan lagi soal takut hukum dunia ya. Bukan, ini soal kesadaran akan pengawasan abadi. Kalau sudah percaya pada fondasi, panduan, dan teladannya, ya kesimpulannya pasti pertanggungjawaban ini. Semuanya saling terkait. Kalau kita coba tarik benang merahnya, keempat pilar ini benar-benar saling mengunci secara logis ya. Iman pada yang goib adalah gerbangnya, pengakuan bahwa ada realitas yang lebih besar. Awalnya di situ. Lalu kitab dan rasul adalah peta dan pemandunya, memberikan arah dan teladan. Dan hari akhir adalah tujuan akhir, titik di mana seluruh perjalanan itu akan dievaluasi. Dan dipertanggungjawabkan. Betul, ini bukan sekedar daftar kepercayaan, melainkan sebuah kerangka kerja yang utuh untuk memahami eksistensi kita dan mungkin sebagai bahan renungan untuk Anda. Dari semua ayat yang kita bedah hari ini, ada satu tema yang terus-menerus muncul. Kesatuan. Kesatuan ya. Kesatuan pesan, kesinambungan wahyu, prinsip untuk tidak membeda-bedakan para pembawa risalah. Semua sumber ini seolah berteriak bahwa pada intinya ada sebuah pesan universal yang diwariskan turun-temurun. Jika sumber-sumber ini begitu menggarisbawahi sebuah pesan inti yang satu dan sama, ini memunculkan satu pertanyaan penting.
Apa implikasinya bagi kita hari ini saat kita melihat dunia yang justru penuh perpecahan, konflik, permusuhan, yang ironisnya seringkali dilakukan atas nama interpretasi yang berbeda-beda terhadap pesan inti yang katanya satu dan sama itu? Sesuatu untuk Anda pikirkan.